Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsa Ulan Suci dengan NIM 1904-2004 dari Departemen Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang. Saya ialah mahasiswa dari kelas Pemberdayaan Masyarakat dengan dosen pengampu Bapak Dr. Anduskar Juni Dato' Ma'ani MSI. Pada pertemuan 14 ini, kita akan membahas 4 poin inti. Yang pertama yaitu tentang upaya pemberdayaan masyarakat miskin, upaya pemberdayaan petani, upaya pemberdayaan nelayan, serta upaya pemberdayaan perempuan. Yang pertama yaitu masyarakat miskin. Masyarakat miskin atau masyarakat tidak mampu adalah keadaan di mana ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, serta kesehatan. Pemberdayaan masyarakat miskin. Kemiskinan merupakan salah satu masalah yang hampir dimiliki oleh setiap negara, baik itu negara berkembang maupun negara maju. Segala upaya, baik itu peran pemerintah maupun masyarakat, telah dikerahkan untuk mengatasi kemiskinan. Upaya pemberdayaan masyarakat miskin. Berikut beberapa upaya dan cara yang dapat dilakukan untuk mengatasi serta mengurangi kemiskinan di Indonesia. Yang pertama yaitu mengelola sumber daya alam yang ada di Indonesia dengan sebaik mungkin. Yang kedua yaitu meningkatkan kualitas serta mutu dari sumber daya manusia yang ada itu sendiri. Yang ketiga yaitu membuka peluang investasi, meningkatkan ilmu pengetahuan dan teknologi, memajukan pariwisata serta keadaan sosial dan budaya, memperlebar dan menambah jumlah pengusaha baik itu pengusaha kecil maupun pengusaha besar, membeli segala produk asli dalam negeri, mengurangi impor dan memperbanyak proses ekspor, memperbaiki infrastruktur serta sarana penghubung perekonomian, yang terakhir yaitu dengan mendirikan balai latihan kerja untuk masyarakat. Poin kedua yaitu terkait pemberdayaan pertanian. Program pemberdayaan penyuluhan pertanian pada hakikatnya merupakan suatu upaya untuk memperbaiki kinerja organisasi penyuluhan pertanian dengan melakukan pengembangan proses pengambilan keputusan dan tanggung jawab serta partisipatif. Kegiatan pemberdayaan penyuluhan pertanian pada tahun anggaran 2005 dimaksudkan untuk memperkuat kelembagaan penyuluhan pertanian di kabupaten kota dan BPP kecamatan serta tingkat desa atau dusun masyarakat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, sehingga potensi yang dimiliki oleh penyuluhan pertanian dan pelaku usaha pertanian lainnya dalam membangun pertanian di wilayahnya dapat berkembang secara optimal. Nah, dari beberapa proses pemberdayaan yang telah dijelaskan tadi, ada beberapa proses pemberdayaan yang dapat dilakukan. Yang pertama yaitu mempersiapkan kerjasama, menjalin relasi kemitraan, mengartikulasikan tantangan-tantangan, mengidentifikasi berbagai kekuatan yang ada, mendefinisikan arah yang ditetapkan, mengeksplorasi sistem-sistem sumber, serta menganalisis kapasitas sumber. Poin ketiga yaitu pemberdayaan nelayan. Pemberdayaan masyarakat nelayan adalah suatu upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat masyarakat nelayan yang masih dalam kondisi belum mampu melepaskan diri dari kemiskinan serta keterbelakangan. Terkait upaya pemberdayaan nelayan, untuk mengentaskan kemiskinan masyarakat pesisir, terutama para nelayan miskin, pemerintah telah melakukan berbagai program pemberdayaan masyarakat. Salah satunya adalah program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir atau yang disingkat dengan PEMP yang dikembangkan secara nasional. Program PEMP ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir melalui pendekatan ekonomi dan kelembagaan sosial. Dalam Passion Paper, Pemberdayaan Masyarakat Pesisir, Departemen Kelautan dan Perikanan disebutkan bahwasanya berdasarkan karakteristik masyarakat pesisir atau nelayan dan cakupan pemberdayaan, maka pemberdayaan nelayan patut dilakukan secara komprehensif. Nah, di poin terakhir kita akan membahas terkait pemberdayaan perempuan, yaitunya upaya pemberdayaan perempuan. Upaya pemberdayaan perempuan yang dapat dilakukan antara lain yang pertama, peningkatan kesadaran gender melalui sosialisasi dan pengajaran. Kesadaran bahwa perempuan memiliki hak di ranah publik dan kompetensi yang sama dengan laki-laki. Pemberian keterampilan untuk peningkatan kesejahteraan melalui pelatihan-pelatihan. Terkait strategi pemberdayaan perempuan, beberapa strategi yang dapat dilakukan dalam rangka pemberdayaan perempuan ialah yang pertama,
membongkar mitos kaum perempuan sebagai pelengkap di dalam rumah tangga. Yang kedua yaitu memberi beragam keterampilan bagi para kaum perempuan. Yang ketiga yaitu memberikan kesempatan seluas-luasnya terhadap kaum perempuan untuk bisa mengikuti atau menempuh pendidikan seluas mungkin. Nah, di pembahasan terakhir kita akan membahas mengenai seberapa penting pemberdayaan perempuan. Pemberdayaan perempuan penting dilakukan untuk terus meningkatkan kapasitas diri bagi kaum perempuan agar dapat memiliki kepercayaan diri sehingga kaum perempuan dapat ikut berpartisipasi serta berkiprah dalam semua lini pembangunan di Indonesia termasuk dalam pembangunan lingkungan hidup dan pembangunan lainnya. Baiklah, itulah beberapa kesimpulan serta solusi yang mampu saya kemukakan terkait permasalahan masyarakat miskin, petani, nelayan, dan perempuan yang ada di Indonesia. Saya Al-Salam Suci, mohon pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.